Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita patut terus mengucap syukur meskipun di tengah suasana pandemi saat ini kita masih dapat mengikuti ibadah secara online yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Retnosari. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah sekaligus dalam rangka penutupan bulan keluarga GKJW tahun 2020. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita melaksanakan cinta kasih, persekutuan, dan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Kepala Keluarga, senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini beserta seluruh keluarga, marilah kita datang kepadanya dengan penuh sukacita dan memuji namanya. Kita pujikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang
Jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan menghaturkan pengakuan demikian. Ibadah minggu dan penutupan bulan keluarga hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 1 bulan kita menggumuli tema ini dalam kehidupan berjemaat kita. Untuk itu, mari sejenak kita membuka dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5. Demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Tuhan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini anak-anak-Mu datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau telah mengaruniakan kepada kami masing-masing keluarga yang Tuhan berkati. Kami boleh membangun kehidupan berumah tangga. Namun demikian ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kami membangun kehidupan berkeluarga, kami masih belum mampu melakukannya dengan sempurna. Semuanya itu terjadi karena masih seringkali muncul keakuan kami, sehingga kami kurang menghargai suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami juga seringkali menuntut bagian anggota kami yang lain untuk mengasihi daripada kami belajar untuk mengasihi. Kami seringkali mengalami jatuh bangun di dalam hidup rumah tangga kami. Begitu juga di dalam kami menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di atas rumah tangga kami. Kami pun juga sering gagal melakukannya. Kami seringkali merancang kepentingan kami tanpa melibatkan Tuhan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ibadah ini, kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkanlah kami Tuhan, sebab hanya darah-Mu saja yang mampu mentahirkan segala dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan yang baru, supaya kami mampu melakukan pertobatan kami dalam perjalanan hidup kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan
segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa pengakuan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang menyayangi umat-Nya berkenan mendengar keluhan kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Demikian firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali dan mari kita pujikan kidung jemaat nomor 183 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman kebenarannya, mari kita meneduhkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Raja semesta yang penuh kasih dan kebaikan. Kami bersyukur atas karya penebusan mulia yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sehingga oleh kasih karunia, kami menjadi umat tebusan yang terus-menerus diperbarui menjadi ciptaan baru segambar dengan Tuhan. Kuasa firman-Lah yang menuntun kami menggenapkan rancangan mulia Tuhan bagi kami. Dan jika sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, kami mohon berkat kerendahan hati, ketulusan hati ada pada kami. Dan dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan mendengar dan menghidupi kabar baik di keseharian kami. Mohon urapan kuasa Roh Kudus, Roh hikmat, Roh nasihat atas Ibu Pendeta Retnosari yang akan menyampaikan firman, sehingga apapun yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon,
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penutupan bulan keluarga ini kita akan bersama-sama mengikuti sharing pengalaman dari saudara-saudara kita dalam membangun kehidupan berkeluarga. Mari kita saksikan video kali ini. Shalom. Perkenalkan, kami dari keluarga Gladian Wicaksono. Saya berserta istri saya. Saya Ratih Setiasa Putri. Kebetulan kami saat ini sudah menjadi keluarga kecil selama kurang lebih 2 tahun. Puji Tuhan, kami selama 2 tahun sudah diberikan momongan si kecil Jendra yang saat ini sudah berusia 6 bulan. Di sini kami akan bercerita tentang perjalanan pernikahan kami yang masih seumur jagung ya Bu. Semoga sampai akhir yang maut yang memisahkan ya. Kami memulai perjalanan pernikahan dengan kondisi saya dan istri saya berjauhan. Saya bekerja di Mojokerto, Ratih bekerja di Malang. Tapi itu bukan menjadi suatu kendala buat kami berdua, karena di awal kami sudah berkomitmen untuk jarak tidak menjadi masalah bagi kami. Apalagi saat ini sudah zamannya era modern, komunikasi sudah semakin lengkap dan mudah. Konflik-konflik atau permasalahan dalam keluarga kecil kami yang baru seusia jagung pasti ada. Dan kebetulan kami juga hidup di pondok mertua indah kalau bagi saya. Masih ikut mertua. Ya itu ada suka dukanya juga di situ. Tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Lebih sering merasa terhibur, apalagi ada si kecil Jendra. Untuk masalah pergumulan yang lain atau permasalahan yang lain, puji Tuhan, kami sebagai keluarga kecil, kami percaya sama Tuhan Yesus. Kami serahkan segala persoalan, apalagi ada pergumulan ataupun masalah, kami berserah kepada Tuhan, senantiasa berserah. Tanpa mengurangi apapun, kami selalu berbicara dengan Tuhan. Mungkin istri saya akan menambahkan. Ya mungkin sekilas seperti itulah perjalanan rumah tangga kami ya, yang baru seumur jagung mungkin, dan melihat banyak pengalaman dari yang lainnya. Mungkin kami ini berproses ya, sedikit demi sedikit. Mungkin kami akan lebih istilahnya kami terus belajar melihat di lingkungan kami, di keluarga kami, tapi kami tetap percaya dalam segala apapun yang kami alami saat ini, yang kami jalani saat ini, semuanya itu proses dari yang Tuhan berikan. Iya, nanti mungkin akan banyak cerita baru lagi, dan mungkin sedikit cerita kami hanya sebatas saat ini, masih seperti ini, dan kiranya kedepannya kami jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan keluarga kecil kami. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devi, nama suami saya Ibu, nama anak saya Deron. Di sini saya akan sharing dalam
kegiatan penutupan bulan keluarga. Saya menikah tanggal 14 Mei 2011. Saya akan menceritakan di sini. Dari awal kami menjalin hubungan jarak jauh, long distance relationship. Dari awal kami berkomitmen menjalani hubungan ini menjadi dalam kehidupan sehari-hari, kami selalu mengawali dengan berdoa. Percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Berlandaskan dengan membaca Alkitab, tentang kehidupan rumah tangga kami. Anak kami pun sehari-harinya gak sering menanyakan tentang bapaknya. Kita perlu bersyukur di dalam zaman sekarang ini sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih. Melalui video call, melalui aplikasi Zoom, atau apa. Dan saya selalu meyakinkan kepada anak saya. Apa di sana bekerja, Deron di sini menjadi anak yang pintar sekolahnya, rajin sekolahnya, dan setiap liburan sekolah, saya dan Deron selalu ke tempat papanya. Seperti kemarin Desember kami ada sekolah libur Natal, kami pun saya sama Deron ke tempatnya papa. Setiap kali liburan saya sama Deron ke tempat papanya. Dan untuk peran eyangnya di sini sangat membantu saya, sangat mensupport saya. Tapi juga ada batasan. Saya di sini rumah tangga sendiri, mereka menyerahkan kepada kami sepenuhnya. Tapi saya sangat bersyukur, eyangnya sangat mendukung dan mensupport kami. Itu yang dapat saya ceritakan dalam penutupan bulan keluarga ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari keluarga Alpirupiani Musa Samban. Untuk istri saya, Marsi Rufi Hari Widayati, kami sudah menikah selama 13 tahun dari 2007 sampai dengan sekarang. Kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Sifra, umur 5 tahun, dan Pua, umur 2,5 tahun. Untuk kiat-kiat kami, karena kami adalah pasangan hidup yang mempunyai jarak. Dari kami pertama kali nikah, kebetulan saya bekerja selalu jauh dari keluarga, terlalu terpisah sama istri, tidak pernah bersama-sama bekerja di satu tempat. Jadi saya asalnya juga dari luar Jawa. Saya dari asli orang tua dari Sulawesi Selatan, Toraja, dan lahir di Kalimantan. Sementara istri saya berasal dari Malang, jadi perbedaan pun sudah ada. Selain perbedaan di keluarga kami pun dalam berkeluarga selalu jauh antara satu sama yang lain. Sehingga yang kami lakukan memang banyak sekali sebenarnya kendala jarak, terutama di keluarga kami. Seperti pada saat kami kerja di luar Jawa, istri kami di sini, kami menginginkan keturunan atau anak, tetapi
kami tidak bisa cepat mendapatkan anak. Tuhan memberikan kami anak 8 tahun setelah pernikahan kami. Itu memang salah satu yang kami dapatkan dalam pernikahan kami. Tapi kiat-kiat kami dari saya sih, yang pertama adalah saling kepercayaan satu sama yang lain. Dengan kepercayaan, sejauh apapun pernikahan, sejauh apapun yang kami dipisahkan, kalau tanpa ada pernikahan akan rawan. Tetapi kalau misalnya satu sama lain percaya, pasti menurut saya akan terjalin tetap hubungan yang baik. Selain itu, selain kepercayaan, kiat-kiat yang lain adalah, kalau zaman sekarang karena sudah masuk generasi 4.0, 4.0, bisa sejauh apapun kita masih bisa berhubungan. Contohnya seperti sekarang, anak-anak pasti kan ada kerinduan sama kami, orang tuanya. Kami menggunakan online, bisa menggunakan media sosial untuk berhubungan terus dengan keluarga. Selain itu, pada saat ada waktu, kami kembali bersama-sama dengan keluarga, kami memaksimalkan dengan keluarga untuk berkomunikasi. Jadi untuk 4.0, maksudnya virtual apa segala, untuk handphone di rumah ya kami tidak gunakan lebih banyak. Jadi kami lebih banyak menggunakan berhubungan, berkomunikasi dengan keluarga, sama istri dan anak-anak, untuk ngobrol, untuk apapun itu yang berhubungan langsung dengan keluarga kami. Itu kiat-kiat dari kami, keluarga kecil kami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan kami dari keluarga kecil kami. Nama saya Nugroho Edi Prabowo, serta istri saya Idawanti Yuliantini. Kami dikaruniai 2 orang anak. Yang anak pertama kami putri Emanuela Octavia Evangelista, dan yang kedua anak putri kami Manelia Sabrina Ifra Mikaela. Kami di sini berterima kasih untuk sharing tentang keluarga kami. Sebetulnya kami tidak mempunyai tips khusus, karena mungkin yang kami alami hanya persoalan yang tidak terlalu umum. Jadi apa yang kami hadapi, biasanya kami dalam berumah tangga selalu mengutamakan komunikasi. Biasanya setelah pulang kerja, kami sempatkan pada malam hari bercerita, tukar pikiran apa yang kami lalui sepanjang hari. Dan mungkin kalau ada masalah kita sampaikan dan kita cari solusi. Dan itu pun kalau sepertinya mentok, kami tidak mengutamakan ego masing-masing. Jadi kalau bisa kami setara, maksudnya itu jangan sampai kalau untuk ada kepentingan, saya punya kepentingan, itu yang dicari jalan keluar yang terbaik, itu aja. Dan mungkin kalau usia perkawinan kami ya masih termasuk muda, tapi saya sendiri juga masih belajar bagaimana mengarungi kehidupan ini. Untuk masa awal-awalnya memang mungkin ya kalau kawan muda itu ya mungkin kurang siap dari psikologisnya, tapi kami tetap belajar bagaimana membuat keluarga ini sebuah tempat yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini.
Seperti misalnya kalau dulu dalam masa-masa setelah menikah kan mungkin Bunuk kurang begitu bisa kalau masak, tapi salah satu guru saya, Pak Pendeta Ari Widoyo, itu ya pernah cerita, misalkan istri kurang bisa masak, ya tetap kita menghargai apa yang dimasak oleh istri tersebut. Jadi misalkan Bunuk goreng tempe sampai 3 warna gitu, ya maklum aja. Tempe warna putih, coklat, hitam gitu sudah biasa, dan itu ya tetap saya makan demi untuk menghargai apa yang telah diperbuat Bunuk untuk bekal saya. Jadi selama ini mungkin kalau dalam kehidupan rohani saya sendiri memang kurang, jadi saya memang masih belajar pada Bunuk yang mungkin lebih paham dalam kehidupan rohani, dan mungkin kalaupun kami kurang dalam kehidupan rohani kami, mungkin ada orang tua kami, saudara, ataupun Bapak Pendeta, ataupun anggota gereja yang masih memberi doa supaya kami dalam berumah tangga selalu langgeng. Mungkin itu demikian sharing yang diberikan ini. Saya minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kami keluarga Janus Sindentoyo dengan istri kami yang tercinta Sri Purwaningtya, kami membangun rumah tangga atau keluarga belum begitu lama, karena kami awali pada tahun 1972, sehingga sampai pada saat ini hanya 48 tahun kami berkeluarga. Di dalam membangun keluarga, kami selalu mendasarkan kegiatan-kegiatan dan segala perbuatan yang kami lakukan atas dasar bimbingan dan penyertaan Tuhan semata. Oleh karena itu, kehidupan kami berkeluarga dapat lestari sampai pada saat ini hanya semata-mata Tuhanlah yang membimbing kami. Sebab kami merasa bahwa di dalam kami membangun keluarga ini biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kami hidup dalam kesederhanaan, tidak terlalu muluk-muluk. Apa yang kami terima, yaitu berkat-berkat Tuhan, itu kami syukuri dan kami nikmati bersama. Nah, kebersamaan inilah yang kami utamakan di dalam membangun kehidupan keluarga antara suami dan istri, demikian juga dengan anak-anak kami. Kebersamaan ini perlu kami kembangkan di dalam membangun keluarga, karena di dalam kebersamaan itulah kami dapat mewujudkan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di dalam segala tugas pekerjaan, baik di rumah maupun di dapur juga kita selesaikan bersama. Sebab dengan kebersamaan inilah kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Di samping itu, kebersamaan ini pun tidak hanya terbatas pada melakukan tugas-tugas, tetapi kami berdua antara suami dan istri ini saling menjaga dan juga saling menguatkan apabila ada dalam masalah masing-masing.
Saya juga sering mengalami permasalahan seperti ini. Sering kami juga bertengkar mulut dengan istri. Namun di dalam pertengkaran ini saya selalu mau menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan. Kami pada waktu pertengkaran mulut, saya mungkin istri saya juga mendiamkan diri sebentar, sejenak. Dan disitulah kami kemudian merenung bahwa kami keluarga harus selalu mengasihi. Untuk itu kemudian kami mendekati istri kalau kami yang salah. Kami merendahkan diri pada istri saya dan mohon maaf. Sehingga dengan demikian istri kami pun juga mau memaafkan dan kami pun dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Dan di sini di dalam menyelesaikan suatu permasalahan kami tidak pernah memohon bantuan orang lain atau orang tua sendiri. Mengapa? Karena orang lain, misalnya yang kita mintai, atau orang tua yang kita mintai, sebab mereka itu juga mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Mungkin dia itu akan membela siapa yang menjadi sahabatnya. Kalau orang tua akan membela anaknya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Untuk itulah kami tidak pernah mohon pertolongan orang lain. Kami selesaikan sendiri hanya dengan bimbingan Tuhan. Terlebih kami juga tidak lupa bahwa mengajak keluarga kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Bahkan pernah ada suatu masalah yang besar dalam kehidupan kami. Berat sekali. Bahkan kami sangat-sangat menderita. Mencari pertolongan ke sana kemari tidak kami peroleh. Bahkan justru kami sampai seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kami. Kami pada waktu itu betul-betul sangat menderita. Nah, kesana kemari belum ada penyelesaian, belum ada pertolongan. Ternyata dengan ajaib Tuhan memberikan pertolongan yang besar. Di waktu berserah itulah Tuhan datang memberikan pertolongan dan kami terbebas dari permasalahan yang berat tersebut. Inilah yang lebih menguatkan kami untuk hidup bersama di dalam keluarga dan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan pengalaman kami dalam bangun keluarga bersama istri kami. Kita telah menyaksikan bagaimana pengalaman saudara-saudara kita dalam membangun kehidupan berkeluarga. Ya, kalau kita mengamati pengalaman hidup mereka, setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil dalam kesimpulan kita saat ini. Yang pertama adalah saudara-saudara kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga dalam suka dan duka, jatuh bangun, dalam pergumulan-pergumulannya,
mereka semua memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi yang sulit, mereka menggantungkan kekuatan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka pun juga mengakui dalam berkat-berkat yang mereka terima itu juga karena Tuhan. Jadi segala dinamika yang terjadi itu dapat mereka lalui karena ada iman yang mendasari kehidupan mereka. Yang kedua, mereka dapat melewati kehidupan berumah tangga itu karena masing-masing saling percaya dan menjaga kepercayaan itu. Mereka bisa saling berkomunikasi, membangun komunikasi dengan baik meskipun tadi ada yang berkisah berjauhan jaraknya karena tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi komunikasi itu tetap berjalan dengan baik karena ada teknologi yang sangat mendukung pada saat ini. Mereka juga saling menghargai, saling memaafkan, saling mengerti satu dengan yang lain. Sehingga meskipun mereka harus melewati banyak dinamika, mereka bisa melewati semuanya itu dengan baik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada saat ini yang tadi kita baca bersama, di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang bagaimana hidup dalam kerajaan surga. Dan itu digambarkan seperti biji sesawi yang kecil, tetapi ketika bertumbuh dengan baik, itu bisa mencapai ketinggian 2-3 meter dengan cabang-cabangnya yang banyak. Sehingga di dalam perumpamaan itu dikatakan banyak burung yang pada akhirnya bertengger dan bersarang di situ. Nah, sesawi itu bukan sayur sawi yang sering kita beli di pasar. Tetapi ini sejenis tanaman yang tumbuhnya itu ada di wilayah Israel. Dan itu bisa berupa dalam bertumbuh itu menjadi pohon yang memiliki banyak cabang. Nah, karena bertumbuh dengan baik itu, maka banyak burung-burung yang hinggap di situ. Nah, ini juga menggambarkan pada kita semua bahwa dalam kehidupan berkeluarga di mana Tuhan Allah itu bertahta, dalam kehidupan sebuah keluarga itu digambarkan jika ada iman yang terus bertaut kepada Tuhan, maka keluarga itu tidak hanya dikuatkan saja, tetapi juga ditumbuhkan menjadi sebuah keluarga yang hidup dan berkembang. Nah, itu yang muncul dalam sebuah keluarga itu ada anak-anak yang lahir di situ, ada cucu. Seperti burung yang hinggap di pohon sesawi itu tadi. Nah, ini gambarannya. Jadi keluarga yang mentautkan imannya kepada Tuhan bukan hanya dikuatkan oleh Tuhan, tetapi juga ditumbuhkan dan kehidupan keluarga itu bisa menjadi berkat bagi keluarga itu dan juga oleh yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang bisa kita dapat dalam perumpamaan yang pertama. Nah, perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang ragi yang diaduk bersama dengan tepung. Pada akhirnya ragi itu mewarnai proses
pembuatan roti itu sehingga roti itu bisa berkembang dan menjadi enak untuk dimakan. Bentuknya sendiri tidak ada, karena sudah bercampur dengan adonan kue itu. Nah, ini juga yang digambarkan oleh saudara-saudara kita tadi dalam dinamika membangun kehidupan berkeluarga itu. Ada percaya, ada komunikasi, ada menghargai, ada pengertian, ada pengampunan, ada penguatan. Yang semuanya itu mewarnai kehidupan berkeluarga. Sehingga kehidupan berkeluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, yang bisa diteladani oleh banyak orang. Sifatnya menjadi seperti ragi, jadi percaya itu tidak perlu harus didemonstrasikan. Menghargai tidak perlu didengang-dengungkan, tetapi dengan sikap penghayatan yang dilakukan setiap saat itu, ibaratnya dapat mengubah pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri itu berubah menjadi pribadi berkeluarga yang baik. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri bulan keluarga tahun 2020 ini, mari dua hal ini terus-menerus kita wujudkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Tuhan yang memberkati kehidupan rumah tangga kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertumbuh. Tapi sebaliknya ketika kita melepaskan iman kita kepada Tuhan, maka selesailah sudah keluarga itu. Tidak terjadi pertumbuhan, tidak terjadi perkembangan. Apalagi menjadi berkat. Tetapi ketika iman itu bertumbuh dalam kehidupan berkeluarga, akan menguatkan dan menumbuhkan kehidupan bagi keluarga kita. Jadi teruslah untuk tetap setia membangun iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, baiklah kita terus-menerus seperti ragi yang mengubah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, yang memiliki komunikasi yang baik, yang saling percaya, saling mengerti, saling mengampuni, dan di situ berarti terjadi saling membangun dalam kehidupan berkeluarga kita. Sehingga meskipun keluarga-keluarga saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat, tetapi jika iman dan juga pengalaman-pengalaman yang menguatkan kepercayaan, komunikasi, saling menghargai dan menguatkan itu mewarnai kehidupan kita, maka kita akan bisa menjadi keluarga yang lestari, keluarga yang menjadi berkat, baik bagi keluarga kita sendiri, bagi gereja, maupun juga masyarakat kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur atas bulan keluarga yang boleh terjadi dalam perjalanan hidup kami, terutama di dalam kami hidup di tengah-tengah keluarga dan gerejamu. Jika pada saat ini kami menutup kegiatan bulan keluarga saat ini, maka kami kembali menyerahkan perjalanan keluarga demi keluarga dalam tuntunan tangan Tuhan. Hadirlah dalam setiap rumah tangga Tuhan. Kiranya Engkau juga tumbuhkan iman mereka, sehingga mereka pun dari hari ke hari yang dijalani, iman mereka boleh semakin dewasa, baik dalam bertaut kepada Tuhan maupun dalam menyikapi semua peristiwa dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberi kekuatan, kemampuan pada setiap keluarga untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya, oleh orang tuanya. Tuhan juga berkenan untuk mendewasakan cara berkomunikasi, mengasihi, mengampuni, dan menguatkan. Sehingga dengan kedewasaan iman, kedewasaan untuk mengasah olah batin mereka, mereka pada akhirnya dapat mewujudkan kehidupan berkeluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan dari segala godaan, kuasa kegelapan. Singkirkanlah semuanya itu, sehingga keluarga-keluarga Kristen ini dapat membangun kehidupan berkeluarganya dengan lestari. Bukan karena tanpa ada hambatan, tetapi karena masing-masing berjuang mewujudkan hidup rumah tangga yang lestari bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu di dalam bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan curahkan berkat pada saat mereka bekerja dan menjalani kehidupannya. Anak-anak kami yang menekuni sekolah, kuliahnya, mereka harus memasuki metode belajar yang baru. Berilah mereka hikmat, kesehatan, sehingga mereka tetap dapat berproses dalam menempuh pendidikan mereka di jenjang masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga tolong mereka satu persatu, sehingga mereka mendapatkan pemulihan kembali akan kesehatannya. Kami juga teringat pada bangsa dan negara kami
yang saat ini dilanda oleh COVID-19. Ada banyak korban yang berjatuhan. Ya Tuhan, tolonglah bangsa ini untuk melewati peristiwa COVID-19 ini. Berilah hikmat pada seluruh rakyat Indonesia supaya mau menerapkan hidup new normal yang bukan hanya untuk keselamatan dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Berkati para dokter, perawat dan tenaga medis relawan dengan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya untuk menolong dan menyembuhkan para terdampak COVID-19. Pemerintah kami yang telah mencanangkan berbagai macam kebijakan. Ya Tuhan, berilah ketulusan hati, berilah kesungguhan kejujuran dalam melakukan setiap kebijakan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jauhkan dari sifat pementingan diri sendiri, keegoisan yang justru mengakibatkan lambatnya penanganan COVID-19 ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Tunjung Sekar, yang pada tanggal 9 Agustus akan memulai ibadah di gereja. Segala persiapan yang harus kami tata, kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada majelis jemaat, badan-badan pembantu, supaya di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kami boleh mendasarkan semuanya itu dengan ketentuan dari pemerintah, dari sinode, untuk kepentingan kami semua. Berkati seluruh pelayanan gereja-Mu ini, sehingga di tengah keterbatasan itu, kami memohon Tuhan tumbuhkan iman, spiritualitas dari seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai dengan yang adi usia. Ampuni akan keterbatasan jemaat-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakannya. Berkati jemaat ini dengan berkat-Mu, agar melalui berkat-berkat Tuhan itu, menjadikan jemaat Tunjung Sekar dapat ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah ya Tuhan, seru sembahyang kami. Doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur yang telah kita siapkan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita kali ini terambil dari Yeremia 33 ayat 11b yang demikian, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu." Firman Tuhan. Amin. Dan sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 318, kita pujikan bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang datang, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk dapat mengumpulkan persembahan. Semoga Engkau berkenan memberkati dan menyucikan ya Bapa, sehingga persembahan kami berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, terlebih dapat mendukung program-program bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi petugas yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, semoga Engkau senantiasa menyertai memberkati, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala seru dan doa hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah saat ini dan kembalilah dalam kehidupan saudara untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang lestari dan melibatkan diri dalam mewujudkan karya Tuhan Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 451, bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan hikmat,
kiranya menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.